Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita jumpa lagi di video saya, tentunya di channel saya sendiri yaitu Adam Fatih gitu ya. Kemarin juga ada beberapa pertanyaan ya teman-teman sekalian di dalam komentar, apakah ini channel Bang Adam Fatih gitu. Ya benar, ini channel saya sendiri dan mudah-mudahan dengan channel ini bisa berkembang dan juga insya Allah saya akan coba kembali untuk memberikan konten-konten gitu ya yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalaupun mungkin teman-teman sekalian ada saran atau masukan, boleh tuliskan di kolom komentar. Saya harus bikin konten seperti apa gitu ya. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin sharing lagi teman-teman sekalian terkait dengan pembahasan dari video-video saya sebelumnya. Jadi tentang ini ya, tentang fitrah ya teman-teman sekalian. Jadi kemarin kita bahas tentang kenapa kita harus taat syariat Islam gitu ya. Karena banyak case-nya banyak sekali orang-orang yang kemudian dia sudah beriman, dia sudah mengerti gitu ya. Dia juga bahasanya saya muslim, tapi dia masih setengah-setengah dalam menjalankan perintah Allah gitu loh. Dalam tanda kutip misalnya masih nggak melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim dan sebagainya macamnya gitu ya. Kemarin saya bahas karena ada faktor mungkin itu karena dia atau orang-orang tersebut belum mengenal siapa yang nyuruh gitu ya. Bahasa bahasa enaknya seperti itu ya. Karena kalau seandainya kita sudah mengenal siapa yang nyuruh kita untuk sholat misalnya, maka yang terjadi adalah kita bakal taat. Kenapa? Karena kita sudah puas gitu ya. Kita sudah tahu, oh ternyata yang nyuruh adalah Allah gitu loh. Kenapa kita harus nurut misalnya? Ya karena Allah telah memberikan kita kehidupan gitu ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga oleh Allah diberikan aturan-aturan hidupnya seperti itu ya. Di dalam video awal-awal itu kan saya sudah bahas ya tentang 3 pertanyaan, yaitu dari mana asal manusia, untuk apa dia hidup di muka bumi ini, dan akan kemana dia setelah meninggal, seperti itu. Yang pertama ya tentu, dari mana asal manusia? Dari Allah gitu ya. Untuk apa dia hidup? Nah ini kan kaitannya dengan syariat ya biasanya gitu ya. Nah untuk apa dia hidup? Ya untuk taat gitu loh. Untuk taat setiap apapun yang Allah perintahkan, seperti itu. Nah termasuk juga mungkin sholat dan sebagainya macamnya. Dan gak hanya sholat, banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus kita taati gitu loh. Nah itu case kemarin ya, karena banyak orang yang masih belum taat gitu. Nah, saya juga mungkin salah satu orang yang dulunya yang sebelum masuk Islam, saya ini ngeliat syariat Islam ini aneh gitu ya, karena banyak sekali gitu loh. Mungkin yang paling dasarnya adalah saya tuh dulu mungkin ya, ini risih ngeliat orang sholat itu. Kenapa dia harus sholat 5 waktu gitu loh? Kenapa sebelum sholat harus wudhu dulu, harus ini dulu, harus ini? Kayaknya banyak sekali aturnya. Saya dulu mikirnya ribet gitu ya. Saya dulu mikirnya, "Wah, apaan sih ini, kok banyak sekali." Kalau dulu kan saya ibadah ya simple gitu ya. Seminggu sekali misalnya, seminggu sekali, dan pakai baju rapi, pakai sepatu, dan rapi lah gitu. Walaupun mungkin pas sampai di gereja pada saat itu ya namanya anak muda waktu itu ya, mungkin barbar lah dan sebagainya macamnya. Nah cuman saya simple gitu, saya ngeliatnya ke gereja simple, tapi kalau ngeliat orang Islam sholat ke masjid itu kayaknya kok ribet banget gitu ya. Dia harus pakai pakaian yang panjang dan sebagainya macamnya. Itu dulu saya memandangnya seperti itu. Apalagi pas ngeliat prakteknya misalnya. Prakteknya itu harus sujud, harus ruku, harus sujud, balik lagi, berdiri, ruku, sujud, dan sebagainya macamnya. Wah, saya ngeliatnya, kalau saya masuk agama Islam kayaknya saya nggak sanggup. Kayak kalau saya jadi dia, saya nggak sanggup gitu. Itu dulu pandangan saya gitu. Nah, tapi setelah saya masuk Islam, ternyata Masya Allah ya. Ternyata yang
Dulu saya kira itu adalah sesuatu yang ribet. Ternyata itu semua ada balasannya. Luar biasa dari kita menyiapkan baju untuk sholat misalnya. Jalan ke masjid untuk sholat itu ada perhitungannya semuanya, pahalanya gitu. Wah, Masya Allah. Pantas mungkin saya ngira, pantas aja orang dulu tuh banyak yang berbondong-bondong ke masjidnya ya, karena banyak kebaikannya gitu, banyak pahala yang telah Allah janjikan gitu ya. Terlebih lagi adalah itu adalah kewajiban. Sholat itu adalah kewajiban kan seperti itu ya. Dan yang bikin saya merinding adalah ketika pertama kali saya sujud gitu. Wah, saya merasa bahwa oh, saya ini benar-benar nyembah nih kayak gini nih gitu loh. Soalnya saya waktu dulu di gereja saya nggak pernah begini kan gitu ya. Nggak pernah kayak mengagungkan bener-bener Tuhan tuh kayak gitu. Nggak pernah kayak ya Tuhan sebatas kita bayangin, sebatas kita misalnya wah, itu pandangan saya dulu kayak gitu. Tapi setelah saya sujud, wah iya bener. Ternyata saya ini manusia yang lemah, terbatas, yang ya katakanlah saya ini makhluk gitu loh, yang butuh kholik, yang butuh pencipta gitu, yang butuh aturan. Nah itu kayak seolah-olah ibaratnya saya bersimpuh ya Allah pas sujud ampuni saya ya Allah. Itu tenang banget Masya Allah. Itu tenang banget dan kata Rasulullah kan gitu ya, seseorang hamba dekat dengan Tuhannya itu ketika dia sujud. Nah, maka saya merasakan ketenangan, merasakan keindahan, merasakan kenyamanan dan sebagainya macamnya. Itu ketika saya sholat gitu loh. Dan juga ternyata nggak hanya sholat, syariat itu kan banyak ya. Dan saya menikmati itu semua dan saya mencoba untuk selalu senantiasa belajar memahami dan seterusnya dan semakin saya memahami, semakin saya belajar, semakin Masya Allah, semakin ternyata syarat Islam tuh atau Islam itu ya, Islam itu nggak hanya mengatur sebuah aspek hanya ibadah saja, tapi juga mengatur seluruh apapun. Luar biasa dari kita untuk berinteraksi dan sebagainya macamnya. Bahkan sampai di level negara pun Islam atur itu sebetulnya. Islam punya sistem ekonomi, Islam punya kemudian sistem pendidikan, Islam punya kemudian sistem pergaulan dalam Islam. Itu ada semua. Yang luar biasa seperti itu. Makin saya dalami, dan saya makin cinta gitu. Kenapa? Kenapa saya perdalami dan kenapa kita harus taat ya? Karena semuanya ada kebaikannya dan terlebih dari itu Allah yang suruh gitu loh. Dan yang anehnya adalah orang-orang yang belakangan sekarang-sekarang ini mengatakan bahwasanya syariat syariat Islam itu sudah tidak relevan. Loh dari mana? Gitu loh. Seolah-olah dia pengen bilang ya Allah tuh udah ngaturnya zaman itu aja, zaman Rasulullah aja gitu. Sekarang tuh bukan zamannya itu lagi. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau dia memperdalami bahwa dia itu adalah makhluk gitu. Dia sadar lah dia adalah makhluk. Dia tuh butuh aturan sebetulnya. Dan berantakan teman-teman sekalian kalau seandainya kita hidup dengan aturan apa yang kita mau sendiri itu berantakan biasanya gitu. Karena manusia itu senantiasa pasti salah. Dalam kebijakan apapun pasti salah. Pasti kemungkinannya salah. Tapi kalau Allah itu sudah pasti benar. Kalau mengatur seluruh apapun kan gitu. Nah, itulah kemudian salah satu pengalaman saya juga ketika saya mengenal syariat Islam ya, termasuk sholat gitu tadi. Dan dan teman-teman tahu ternyata dalam sholat itu ya ada sesuatu yang menarik ya. Ini analogi yang apa bukan analogi sih maksudnya hal makna yang terdalam dalam sholat yaitu adalah apa? Kadang-kadang kita ngerasa diri kita tuh pinter, kadang-kadang ngerasa diri kita tuh bisa dalam hal apapun gitu ya, bisa ngatur ini, bisa ngatur ini tanpa mengambil aspek Islam misalnya, tanpa mengambil hukum dari Islam misalnya, itu bisa. Kadang ada orang mikirnya kayak gitu, nggak usah pakai Islam dan sebagainya. Saya masih punya otak untuk berpikir gitu, untuk ngatur diri saya sendiri. Nah, dalam sholat teman-teman sekalian, ada makna yang terdalam ketika kita sujud. Itu kan kepala kita kan seolah-olah ya, bukan seolah-olah, itu kepala kita kan sebetulnya diletakkan di tempat yang paling rendah kan gitu loh. Dimana yang sering kita injek di situ kan gitu ya. Tempat sujud kita di situ. Bahkan ketika kita sholat pun itu kepala kita itu lebih rendah daripada mohon maaf bokong kita sendiri kan gitu ya. Itu apa tandanya teman-teman sekalian? Tandanya Allah pengen nunjukin kepada kita, kamu tuh hanya manusia dan akal yang kamu gunakan itu di kepala kamu itu bisa saya suruh sujud. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa kamu tuh nggak ada apa-apanya.
Kamu tuh ya lemah gitu loh. Kamu tuh yang terbatas. Tugas kamu ikutin apa yang saya mau. Udah beres kan gitu. Itu dalam sholat. Makanya banyak orang yang sekarang pinter segala macam. Biasanya ya orang kayak gitu tuh malas sujud gitu. Karena dia ngerasa diri dia pintar dan ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, semua aspek kewajiban dalam syariat itu harus kita jalani. Harus kita jalani. Dan jangan ditolak gitu loh. Yang ya kalau seandainya kita belum maksimal dalam menjalankan kewajibannya, itu urusan kita dengan Allah gitu ya. Tapi poinnya jangan ditolak. Semua syariat Islam itu pasti baik. Semua syariat Islam itu pasti mengarah kepada kehidupan yang bermakna gitu dan juga penuh berkah seperti itu. Jadi jangan ditolak apapun itu ya, baik itu hukum-hukumnya dan sebagainya macamnya. Dan juga misalnya hukum negara itu jangan ditolak gitu loh. Karena mungkin itu ya teman-teman sekalian, karena mungkin kita bagi orang-orang yang menolak syariat Islam itu yang bilang nggak masuk akal dan sebagainya macamnya, ya mungkin karena mereka belum mengenal siapa Allah gitu loh. Yang aku lihat sih kayak gitu, yang saya lihat sih begitu ya. Mudah-mudahan dari video ini bermanfaat teman-teman sekalian. Apabila ada kata-kata yang keliru, mohon maaf gitu ya. Insya Allah akan terus berjalan videonya seperti biasa dan teman-teman kalau ada masukan ya boleh ditulis di kolom komentar gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dari video ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.